selamat pagi saudara, salam Nusantara. Saatnya kami temani awal hari Anda dengan beragam informasi dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara selengkapnya. Bersama saya, Glenis Oktania. Sebuah minibus ludes terbakar di ruas tol Jagorawi kilometer 27 arah Bogor menuju Jakarta pada Sabtu malam. Diduga sumber api akibat korsleting listrik pada bagian mesin AC. Mobil kebakaran. Demi Allah ini mobil kebakaran. Video rekaman warga memperlihatkan detik-detik terjadinya kebakaran hebat sebuah minibus di ruas tol Jagorawi kilometer 27 pada Sabtu malam. Diduga sumber api akibat korsleting listrik pada mesin AC mobil. Kemudian api dengan cepat membesar dan membakar seisi mobil. Sopir minibus berhasil menyelamatkan diri dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api baru dapat dijinakkan setelah petugas berjibaku memadamkan api selama 25 menit dengan menerjunkan 2 unit mobil pemadam dari sektor Bogor Indo, Citerep, dan sektor Babakan Madang. Jenazah Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar tiba di rumah duka di Kampung Kendal, Cimahi Utara, Kota Cimahi pada Sabtu malam. Jenazah dimakamkan di TMP Cikutra, Bandung pada Minggu pagi ini. Isak tangis mewarnai kedatangan jenazah Mayor Anumerta Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di rumah duka. Takbir dan takmid terdengar dari warga yang datang. Ucapan bela sungkawa terus berdatangan dari keluarga, kerabat, dan rekan TNI. Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, memberikan penghormatan terakhir. Almarhum sebelumnya bertugas di Grup 2 Kopassus Solo dan rencananya jenazah dimakamkan di TMP Cikutra, Bandung pada Minggu pagi ini. Jenazah Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar telah tiba di Lanut Hussein Sastra Negara, Kota Bandung, Jawa Barat pada Sabtu malam. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Cimahi, Jawa Barat. Prajurit TNI, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar merupakan prajurit yang berdinas di Grup 2 Kopassus Solo. Ia gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon dan menurut rencana jenazah akan dimakamkan di TMP Cikutra, Bandung. Jenazah Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan yang gugur saat bertugas di Lebanon tiba di rumah duka di Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu malam. Kedatangan disambut isak tangis keluarga dan juga kerabat. Jenazah tiba di Desa Deyangan, Mertoyu, dan Magelang sekitar pukul 22:48 waktu Indonesia Barat. Setiba di rumah duka, jenazah disambut isak tangis keluarga dan juga kerabat. Menurut Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Pikbut Yapto, jenazah akan disemayamkan di rumah duka dan dimakamkan di TMP Giri Dharma Mulyo, Magelang pada Minggu hari ini. Almarhum merupakan bintara perawat Kodam dan pernah bertugas dalam misi PBB di Lebanon. Isak tangis mewarnai kedatangan jenazah Kopda Anumerta Farizal Ramadan di rumah duka di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Almarhum akan dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Giripeni pada Minggu hari ini. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Kopda Anumerta Farizal Ramadan tiba di rumah duka. Ibunda dan kakak harus dipapa, sementara ratusan warga dan anggota TNI turut menyambut kedatangan jenazah. Menurut Letkol Infanteri Dianiti Sukma, Komandan Kodim 0731 Kulon Progo, proses pemulangan sesuai jadwal dan almarhum disemayamkan untuk didoakan keluarga dan juga warga.
Rencananya jenazah dimakamkan secara militer di TMP Giripeni pada Minggu pagi ini. Informasi lain, saudara, banjir di Desa Trimulyo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menghancurkan belasan rumah warga. 4 diantaranya bahkan rata dengan tanah. Video pantauan udara memperlihatkan banjir mulai surut di permukiman warga di Duku Selodoko, Desa Trimulyo. Hingga Sabtu siang kemarin, sedikitnya 15 rumah warga dilaporkan rusak total. Banjir berdampak pada sekitar 200 kepala keluarga, di mana lokasi ini merupakan banjir yang paling parah. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki tanggul yang jebol dan menyalurkan bantuan logistik agar mereka dapat segera bangkit dari bencana yang melanda. Kurang lebih 15. Itu hancur semua Mbak ya? Hancur, Hilang semua. Cuman yang hilang ada berapa ya? 1, 2, 3, kurang lebih 4 rumah. Yang hilang hanya, kalau yang masih ada atapnya ya masih ada beberapa. Kemudian situasi saat ini jam sekarang air sudah mulai surut, namun untuk wilayah yang jebol masih taraf akan perbaikan. Materialnya sudah datang, bambu dan sebagainya sudah datang, hanya belum dikerjakan. Sebelumnya banjir merendam permukiman di Desa Trimulyo, Kecamatan Guntur akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang. Jebolnya tanggul di 2 titik tak hanya menyebabkan ribuan rumah terendam banjir, namun seorang bocah berusia 8 tahun meninggal akibat terseret arus. Meski banjir mulai berangsur surut, tetapi tanggul yang jebol belum ditangani membuat warga waspada akan potensi banjir susulan. Saudara, seperti apa strategi pemerintah Jawa Tengah dalam penerapan hemat energi? Sesaat lagi kami akan hadirkan perbincangannya bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam Jurnal Nusantara. Saudara, menanggapi rencana efisiensi penghematan energi, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengungkapkan berbagai langkah penghematan BBM. Selain work from home, Gubernur juga mengajak kepala daerah maupun ASN untuk naik kendaraan umum, bersepeda, bahkan jika perlu berlari saat ke kantor. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan skema hemat energi, termasuk wacana ASN bersepeda hingga lari ke kantor. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menunggu surat edaran dari pemerintah pusat terkait teknis pelaksanaan penghematan energi di lingkungan kerja. Tanya mengkaji dan mengkalkulasi beragam cara agar para ASN bisa menghemat emisi karbon dalam perjalanan kerja. Opsi lain seperti WFH atau WFA juga masih perlu dipertimbangkan lebih dalam. Kita kalkulasi, nek perlu besok hari tertentu semua ASN kita naik sepeda dengan seluruh bupati wali kota. Jadi ke kantor rumah sepeda. Setiap hari? Ya nanti di waktu masih dihitung, masih kita hitung. Dan yang ketiga pakai kendaraan umum. Jadi ini nanti akan kita lakukan sosialisasi, kita kaji. Begitu pemerintah sudah umumkan, Provinsi Jawa Tengah sudah siap. Nggih. Pak, target penghematan energi di Pemprov. Targetnya belum tahu, masih dihitung, masih kita hitung. Selain naik sepeda sama transportasi umum. Sepeda, ini perlu lari. Lari ya, pulang pergi. Ya, Pak. Ya, apalagi Satu hari sama sepekan gimana, Pak? WFH-nya juga sama, dikaji. Kalau nggak hari apa masih dikaji. Begitu nanti pemerintah sudah bikin edaran, kita langsung grade. Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan akan segera melakukan imbauan kepada kantor pemerintah untuk menggunakan opsi energi terbarukan seperti solar panel. Sementara untuk perusahaan besar yang ada di Kabupaten Pati telah dilakukan penggunaan energi terbarukan dan dirinya merasa perlu mensosialisasikan hal ini ke beberapa perusahaan besar lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Pati. Beberapa perusahaan yang terkait dengan energi terbarukan
Ini juga kami himbau untuk perusahaan-perusahaan, tapi kemarin sudah cek di beberapa perusahaan itu sudah memakai salah satu energi terbarukan yaitu solar panel. Di industri kacang kelinci, Garuda mereka juga sudah menggunakan, dan kami himbau nanti beberapa perusahaan lain juga ikut menggunakan energi terbarukan. Di instansi pemerintah juga rencana akan kami kerjasamakan untuk energi terbarukan juga. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berencana mengoptimalkan energi lainnya untuk mendukung program efisiensi BBM, seperti menggunakan sumber energi alternatif seperti gas alam. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki 2.500 desa mandiri energi yang akan dimaksimalkan. Cinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Lantas bagaimana strategi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penerapan hemat energi? Saat ini kami sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ahmad Lutfi. Selamat pagi, Pak Gubernur. Ini terkait kebijakan hemat energi yang disampaikan Pak Presiden. Nah, bagaimana kalau Pemprov Jawa Tengah menyikapinya dan juga apa saja yang akan dilakukan? Baik, terima kasih para pemirsa sekalian bahwa Pemprov Jawa Tengah telah menerbitkan surat edaran terhitung mulai tanggal 1 April 2026. Ini merupakan tindak lanjut daripada kebijakan pemerintah pusat, dalam ini Menteri Dalam Negeri, bagaimana kita bisa menghemat energi. Tentu jabaran ini harus betul-betul dilaksanakan secara bertanggung jawab serta didasari atas suatu kesadaran bagi kita semua bahwa hemat energi merupakan bagian daripada pola hidup kita ke depan sekarang maupun masa depan. Di antaranya bahwa di Pemprov Jateng setiap Jumat kita sudah menghitung jadi WFH-nya sudah kita hitung setiap dilakukan tiap hari Jumat, di mana setiap hari Jumat ini tidak semuanya ASN kita masuk atau kita WFH-kan. Di antaranya adalah mereka-mereka yang masuk dalam kategori pelayanan, kemudian di antaranya mereka yang langsung bersentuhan pelayanan-pelayanan masyarakat itu rumah sakit, kemudian pelayanan-pelayanan pajak dan lain sebagainya yang itu langsung masyarakat diberikan suatu pelayanan tertentu, termasuk ASN golongan 1 dan 2 yang itu semua harus secara tidak langsung harus bertanggung jawab kegiatannya. Di samping itu tidak hanya WFH yang kita lakukan, bagi masyarakat kita yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, mereka tidak boleh meninggalkan tempat, dan ini harus kita sadari. Di samping itu Pak, untuk hemat energi ini kita terapkan juga bagi kantor-kantor kita, terutama misalkan pada jam tertentu jam 6 sampai 30 sampai jam 15.30 listrik harus bisa dimatikan, artinya selama jam dinas kita gunakan, tetapi setelah jam dinas harus kita matikan. Itu adalah kiat-kiat tertentu bagaimana kita menghemat energi di tempat kita. Termasuk di Provinsi Jawa Tengah juga kita biasakan setiap hari Jumat tidak hanya mereka yang WFH, tetapi juga naik sepeda, kemudian ada yang lari, karena Jumat merupakan kegiatan-kegiatan olahraga yang bisa kita sosialisasikan kepada kita maupun masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh pihak provinsi, tetapi diikuti oleh seluruh kabupaten kota secara bersama-sama. Demikian, Mbak. Baik, berarti surat edarannya untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah juga sudah dibuat begitu, Pak? Sudah Mbak, sudah kita buat dan sudah kita sosialisasikan, bahkan sudah kita hitung dampak yang akan kita berikan seandainya kita melakukan WFH. Demikian Mbak. Berapa banyak Pak energi ataupun anggaran yang bisa dihemat jika penghematan ini bisa dilakukan di seluruh Provinsi Jawa Tengah? Jadi kalau jumlah ASN kita itu 62.000, kemudian pemerintah provinsi saja dalam menerapkan WFH, kita bisa hemat BBM 71.300 liter. Artinya per hari. Jika 1 bulan, maka 285.200 liter per bulan. Jika dirupiahkan sudah mendekati angka 3,5 miliar per bulan. Ini kan besar sekali. Sehingga kita sebagai provinsi, jabaran dari surat edaran Kemendagri, betul-betul kita laksanakan sehingga kita akan mendukung kegiatan ini karena hemat energi ini sangat membantu terkait dengan peredaran dana di wilayah kita. Demikian, Mbak. Oke, tadi Bapak menyebutkan bahwa ASN kepala daerah ini diajak untuk menggunakan sepeda atau bahkan berlari. Bagaimana penerapannya, kapan diberlakukan, apakah ini sifatnya wajib, kalau nggak dilakukan, seperti apa monitoringnya Pak?
Masing-masing daerah di kabupaten kota beda-beda Mbak, tapi khusus provinsi naik sepeda kita lakukan setiap hari Jumat. Bagi mereka yang dekat dengan kantor bisa sambil olahraga dan lain sebagainya. Dan ini tercatat artinya Sekda dalam ini yang akan mengendalikan langsung tentang kegiatan ini sudah dicatat, dihitung siapa yang naik sepeda, siapa yang nanti jalan kaki, siapa dan lain sebagainya. Jadi by name by address semuanya terrekod sehingga tidak ada lagi yang BFA dan lain sebagainya, sehingga tidak ada lagi alasan bagi masyarakat kita ulangi oleh ASN kita untuk betul-betul tidak melaksanakan kegiatan ini. Demikian, Mbak. Ada juga imbauan menggunakan kendaraan umum. Bagaimana Pemprov menyiapkan angkutan umum agar lebih siap, lebih nyaman begitu Pak? Jadi secara sukarela ASN juga dan masyarakat umum bisa menggunakan kendaraan umum di masa penghematan energi ini. Jadi untuk kendaraan umum memang di kita ada namanya Transjateng. Jadi Transjateng ini kita gunakan di daerah-daerah tertentu, misalkan Semarang, Demak, Semarang Kudus, kemudian Semarang Kendal dan lain sebagainya. Apabila ASN kita di luar Semarang bisa menggunakan trans kendaraan umum yang kita lakukan, termasuk kendaraan listrik yang yang sudah ada. Kita himbau kepada anggota ASN kita untuk melaksanakan. Artinya ini adalah suatu bentuk kepedulian kita dalam rangka penghematan energi. Demikian, Mbak. Untuk jangka panjang Pak, bagaimana dengan program untuk memperkuat desa mandiri energi? Apakah ada rencana perluasan penggunaan EBT begitu? Jadi untuk desa mandiri energi ini sudah ada Mbak. Jadi di tempat kita 2.500 desa mandiri energi. Dan ini tidak hanya itu, maka yang kita lakukan termasuk perusahaan-perusahaan di tempat kita yang dengan mandiri energi terbarukan kita lakukan. Bahkan Pemprov Jateng membuat suatu terobosan bagi perusahaan yang menggunakan energi terbarukan, maka relaksasi pajak akan kita permudah, dan ini menarik sekali bagi mereka, sehingga banyak perusahaan-perusahaan kita yang menggunakan energi terbarukan, termasuk kita menggunakan BUMD kita JIPEN, kita gunakan untuk apa? Untuk menerobos terkait dengan energi terbarukan, yaitu menggunakan gas yang hari ini sudah kita lakukan di wilayah kita, yaitu BUMD JIPEN di wilayah kita. Oke, demikian Mbak. Baik, perlahan namun pasti semua pihak di Jawa Tengah sama-sama menghemat energi untuk ketahanan energi kita. Terima kasih Pak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ahmad Lutfi telah bergabung di Jurnal Nusantara. Sehat selalu Bapak. Oke, terima kasih. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi libur Pasca. Kawasan wisata Taman Lele, Kota Semarang dipenuhi pengunjung dari berbagai daerah.